cost of running atau peningkatan biaya ketika konstruksi, ketika dilakukan pekerjaan dari Jakarta menuju ke arah Bandung, ya sedianya dilakukan oleh pemerintah. Namun kemudian bagaimana caranya untuk bisa menambal hutang-hutang tersebut? Masih ekonomiskah untuk masyarakat saat ini? Kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber kami kali ini, dosen ITER yang juga saat ini menjadi tenaga ahli kantor staf Presiden, Dr. Ilham Malik. Pak Ilham, selamat pagi Pak Ilham. Sebenarnya berapa besar beban yang ditanggung oleh pemerintah berkaitan dengan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung, Gus? Secara sederhana kita bisa katakan tidak ada beban dalam APBN kita. Karena memang sudah sangat jelas disampaikan oleh berbagai pihak. Kita juga di kantor staf Presiden sejak tahun 2015 ya, Mas Eto dan kawan-kawan, dan kita juga di sini sudah mempelajari bahwa memang tidak ada beban APBN di dalam pembangunan kereta api cepat, terutama terkait dengan biaya operasional, kemudian biaya konstruksi, dan beban yang kedepannya. Nah, karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya bahwa memang tidak ada beban dalam APBN, dan ini juga menjadi tanggungan dari perusahaan yang mengelola kereta api cepat kita ini, KCIC, itu adalah benar. Jadi kita perlu tegaskan lebih tegas lagi ya saat sekarang ini bahwa memang tidak ada beban di dalam APBN di isu soal kereta api cepat ini. Bahwa kemudian ada yang menyuarakan perlunya ada peran APBN di dalamnya, ya saya kira itu sebuah usulan dinamik aja ya sekarang ini. Tetapi di dalam regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah, keputusan yang dibuat oleh pemerintah, skema bisnis yang sekarang juga sudah dibuat, itu tidak ada sama sekali beban APBN kita. Begitu, Mas. Bagaimana menyelesaikan bebannya di KCIC atau PT Kereta Api Indonesia? Karena mereka juga masih butuh beroperasional. Kalau kemudian beban yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia ke operasional dari kereta cepat Jakarta-Bandung terus membengkak, bisa saja mengganggu operasional dari kereta yang lain. Dari sisi operasionalnya kan sudah juga disampaikan bahwa seluruh biaya operasional saat sekarang ini dibandingkan dengan pendapatan operasional dari KCIC ini kan sudah menguntungkan, dan bahkan lebih menguntungkan, lebih cepat dari sisi waktu juga jika dibandingkan dengan kereta api cepat di Cina sendiri, di mana di Cina sendiri dari informasi dan data yang ada mengatakan bahwa mereka butuh 5-10 tahun untuk menyamakan antara biaya operasional dengan pendapatannya. Nah, sementara di tempat kita di kereta api cepat Jakarta-Bandung itu hanya 1 tahun ya sudah bisa lebih banyak pendapatannya daripada biaya operasionalnya. Dan sampai hari ini juga kita melihat bahwa tidak ada insiden, alhamdulillah, sampai hari ini terkait dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, yang mana itu menandakan bahwa dari sisi manajemen operasionalnya ini sudah sangat baik. Padahal untuk memastikan operasional ini berjalan baik juga butuh biaya besar kan. Tetapi kenyataannya seluruh biaya operasional itu masih bisa tercover dengan baik. Nah, kalau kemudian ada isu hutang yang harus ditanggung, maka ini ditanggung oleh KCIC, di mana KCIC sendiri memang patungan dari 2 konsorsium BUMN Cina dan juga konsorsium BUMN Indonesia. Dan mereka sangat profesional di dalam mengelola itu semua. Bahwa di dalam konsorsium yang Indonesia ada beban terbesar di kereta api, di PT Kereta Api, mencapai sekitar 500-an miliar lebih gitu ya. Itu kan sama sekali juga sampai hari ini tidak membebani PT Kereta Api. Karena bicara tentang kereta api, bagi PT Kereta Api sendiri mereka bukan hanya bicara soal WUS, mereka bicara soal seluruh bisnis yang mereka miliki. Dan dari sisi bisnis yang mereka miliki, mereka masih bisa menanggung biaya menanggung biaya hutang yang harus dibayarkan oleh konsorsium bersama ini. Nah, jadi artinya selama memang mereka masih bekerja secara profesional,
Dan kita tahu bahwa untuk mengembalikan seluruh pembiayaan yang ada ini memang butuh waktu cukup lama, karena operasional dari PT Kereta Api, dari KCJB ini juga sangat lama, 50-70 tahun. Maka pasti ada grafik investasi yang memang pasti terus naik ya. Dan apa yang terjadi saat sekarang ini merupakan bagian dari skema investasi yang ada. Nah, bahwa ada keluhan bahwa wah ini kenapa cukup besar biaya yang harus ditanggung dari tahun ke tahunnya. Ya, ini merupakan sebuah proses yang dari sisi bisnis teman-teman di PT Kereta Api dan juga konsorsium Indonesia dan Cina sudah sangat pahami. Saya kira itu tidak ada isu terkait dengan ketidakmampuan membayar hutang yang ada, Mas. Dari pendapatan per tahunnya apakah cukup untuk bisa membayar hutang kita kepada KCIC, kepada Bank of China? Ya, memang kalau tadi kita katakan bahwa sudah bisa menutup biaya operasional, memang ada beban biaya kan, bahwa sisanya itu ternyata masih cukup kecil untuk menanggung bayar hutangnya. Tapi kan sekarang sedang dibicarakan antara KCIC dengan Bank of China-nya supaya ada restrukturisasi dari beban tersebut. Yang mana yang tadinya cicilannya hanya 10-20 tahun, bisa lebih daripada itu, bisa 40-50 tahun, sehingga nanti beban per tahunnya itu bisa ditekan. Nah, berapa besaran yang visible bagi KCIC tentu disesuaikan dengan pendapatan per tahunnya. Nah, kalau pendapatan per tahunnya sekarang di sini sudah mencapai 400-500 miliar, ya berarti sekarang yang bisa dibayarkan oleh KCIC adalah sebesar itu. Berapa tahun berarti dia harus mengembalikannya, itu nanti disesuaikan dengan kesepakatan restrukturisasi hutang yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, jadi dari sisi beban hutang, karena ini merupakan business to business, maka akan diselesaikan dari sisi itu. Jadi tidak akan ada intervensi berlebih bahwa kemudian pemerintah kedua negara Indonesia dan China juga perlu untuk membicarakannya, membahasnya. Saya kira ini merupakan sebuah intervensi kedua negara untuk mengembangkan public transport di tempat kita, terutama di kereta api cepat. Apalagi kita tahu bahwa kereta api cepat ini kan bukan soal KCJB-nya saja, tetapi ke depannya akan ada kereta api cepat lain yang entah kapan itu dibangun, yang perlu direncanakan sejak jauh hari. Dan ini merupakan first staging yang harus ditempuh untuk mengembangkan public transport yang lebih modern dari apa yang sudah pernah dimiliki oleh kita. Laporan semester 1 2025 bahwa KCIC mencatatkan kerugian 1,6 triliun rupiah. Kerugian ini dari kerugian mana? Apakah karena tidak bisa membayar utang tadi terkait dengan sisa dari operasional atau keuntungan dari KCIC? Ya, purchase-nya pasti nanti akan disampaikan oleh KCIC ya. Presisi dari masing-masing beban yang mereka alami. Tetapi yang ingin kita garis bawahi adalah dalam sebuah bisnis tidak ada yang 1 tahun atau 2 tahun pertama dia langsung untung di semua urusan bisnis, dan semua itu akan bergantung dari berapa lama bisnis itu berjalan atau bisa beroperasi. Jadi kalau kereta api cepat direncanakan bisa beroperasi hingga 70 tahun, berarti pasti grafik pendapatannya akan dibandingkan dengan beban yang dia miliki pasti akan menurun. Jadi kemampuan untuk membayarnya butuh waktu ya. Jadi menurut saya ketika sekarang di tahun ke-3, ke-4 mereka masih ada beban, tahun ke-5 tidak ada beban, kita akan lihat dari sisi profesionalisme pengelolaannya nanti akan ketemu di break-even point-nya di tahun yang keberapa, kemudian kemampuan payback periodnya itu nanti juga bisa dibahas lebih lanjut. Jadi karena ini adalah sebuah mekanisme business to business, maka memang agak sulit untuk diterima dari sisi publik ya. Dan bahwa kemudian di sini ada unsur intervensi pemerintah yang berkembang, ya sampai di level itu saja. Tetapi dalam perjalanannya nanti mereka yang akan mengelola seluruh
perkembangan bisnis yang ada. Dan menurut saya, Mas, kalau dia masih 3, 4, atau 5 tahun ini ada dinamika dari sisi pembiayaannya, ya ini merupakan sebuah proses yang dari sisi bisnis kan kita sangat pahami dan itu sangat wajar kan. Jadi kalau perkiraannya sampai 10 sampai 12 tahun mereka baru stabil, saya kira itu adalah sebuah waktu yang sangat wajar jika dibandingkan dengan lamanya waktu operasional dari kereta api cepat ini. Dengan direstrukturisasi utang dari KCIC kepada China, itu kan artinya hanya menambah beban utang, beban bunga saja nantinya ke depannya. Ya, semuanya kan masih bisa dibicarakan kan, karena China juga sudah bersepakat dengan Indonesia bahwa mereka akan mensupport seluruh apa yang akan dilakukan untuk memastikan kereta api cepat ini bisa berjalan dengan baik. Karena mereka punya pengalaman dalam mengelola kereta api cepat di negara mereka dan juga investasi di tempat lain, dan mereka melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini sangat luar biasa karena baru 1 tahun saja sudah mendapatkan keuntungan tanda kutip dari selisih antara biaya operasional dengan pendapatan. Nah, bahwa lalu ada biaya besar dalam hutang, ya saya kira itu nanti akan diatur sedemikian rupa dalam restrukturisasinya. Apalagi kita tahu bahwa bisa jadi ini merupakan tahapan awal dari pengembangan kereta api cepat yang ada di Pulau Jawa kan. Jadi kalau di tahapan awal sekarang ini ada sampai ke Bandung, masih ada tahapan-tahapan lain sampai ke Surabaya yang tentu nanti akan menekan biaya konstruksinya. Jadi cost of run itu ya di dalam dunia konstruksi itu sangat wajar. Karena ketika dalam hitungan awal konsultan misalnya mengatakan biaya konstruksi yang ada itu sekian, tetapi dalam perjalanannya ternyata ada hal yang tidak terduga dari sisi kondisi stabilitas tanah dan kekuatan struktur yang dibutuhkan, maka ada pembiayaan tambahan, itu sangat wajar. Jadi kalau kemudian biaya struktur itu dikatakan sebagai pembebanan terhadap bisnis ini, ya dalam bisnis skala besarnya mereka tidak melihatnya sebagai sebuah bisnis yang membebani. Tetapi kalau melihat dalam kacamata pendek dalam biaya operasional berapa, beban hutang berapa, pendapatan berapa, ya tentu ini menjadi problem. Karena itu ini harus dilihat sebagai sebuah bisnis besar dalam pengembangan kereta api cepat. Ditambah lagi kan kita tahu bahwa pengembangan TOD-nya sedang dalam proses juga. Pengembangan koridor ekonomi di sepanjang kereta api cepat juga sedang dirumuskan dan juga akan ditawarkan kepada pihak investor lainnya, sehingga nanti akan mengenerate kegiatan ekonomi yang nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan KCIC. Ya, satu terakhir ya Pak Ilham, ini kan bisnis to bisnis antara KCIC dengan China pada Bank China. Tapi di sisi lain KCIC kan juga menanggung beban pemerintah, yaitu soal pelayanan transportasi publik. Bagaimana negara melihat kemudian beban itu? Nah, kalau kita bicara soal peran pemerintah ya dalam pengembangan public transport, maka memang ini hati-hati betul supaya tidak dipolitisasi ya. Tapi sejak lama kita sudah tahu 2 hal. Pertama ya, yang namanya public transport itu memang harus ada intervensi pemerintah. Ya, ini saya tidak bicara busnya, tapi public transport. Karena itu dari dulu sampai sekarang kita mengenal ada dulu namanya busway, lalu ada yang mengenal bus rapid transit. Sekarang ini bahkan ada skema by the service dalam rangka untuk mensubsidi pengembangan public transport di seluruh Indonesia dalam berbagai bentuk. Bahkan Damri dapat subsidi, kereta api kita yang bukan WUS juga dapat subsidi, semuanya dapat subsidi. Itu menandakan bahwa memang ada intervensi pemerintah, perlu ada intervensi pemerintah supaya public transport kita berkembang. Tetapi intervensi ini bukan apa-apa, karena memang selama berpuluh-puluh tahun pengembangan jalan raya kita itu sangat luar biasa. Pengembangan jalan raya sangat luar biasa yang menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi sangat luar biasa juga. Nah, karena itu perlu ada penyeimbangan.
pengembangan sarana prasarana untuk kendaraan pribadi dengan sarana prasarana untuk angkutan umum harus dilakukan. Bayangkan Mas, ratusan triliun sudah digelontorkan oleh pemerintah setiap tahunnya untuk pengembangan road, untuk jalan. Tapi tidak ada puluhan atau ratusan triliun juga untuk pengembangan public transport, sehingga akhirnya ada ketimpangan. Nah, inilah kemudian yang menjadi diskursus sejak awal tahun 2000 soal perlu adanya intervensi pemerintah dan keberpihakan bahkan pemerintah pada public transport. Nah, kalau sekarang ini kita lihat WUS-nya, WUS bahkan sekarang ini tidak ada intervensi pemerintah tak kutip dalam bentuk subsidi kan. Jadi ini bisnis to bisnis, bahwa kemudian pemerintah punya kewajiban sama dengan dia dengan dengan transportasi publik yang lainnya terhadap WUS ini juga dia harus ada intervensi. Maka ini dalam intervensi pengawasan kan, kita akan melihat sejauh mana KCIC mampu menegosiasikan ini. Apalagi di dalam tubuh KCIC kan bukan hanya ada BUMN Indonesia, tetapi juga ada perusahaan dari China. Dan mereka berkolaborasi untuk menegosiasikan hal ini dengan pemerintah China kan, terutama Bank of China ya. Dan mereka juga nanti akan bicara soal pengembangan transportation yang lainnya, properti di sekitar sepanjang jalur kereta api cepatnya juga, yang akan menstimulus kegiatan ekonomi kawasan, yang nanti akan berdampak pada kegiatan ekonomi kawasan, plus pendapatan kereta api cepat itu sendiri. Jadi kita perlu berhati-hati memang dalam melihat ini supaya tidak salah perspektif, seolah-olah intervensi pemerintah itu hanya di WUS. Padahal intervensi pemerintah di public transport itu meliputi semuanya. Dan menariknya, yang di WUS ini tidak ada intervensi yang sama dengan public transport yang lain. Public transport yang lain itu pemerintah memberikan subsidi nyata setiap tahunnya. Tapi di WUS ini tidak ada subsidi, bisnis to bisnis. Dan mata pemerintah sangat awas soal kereta api cepat ini. Dan secara bersamaan tidak ada uang pemerintah yang ditanggung atau yang dikeluarkan untuk kereta api cepat. Jadi ini ada sebuah mekanisme yang menurut saya sangat baik dalam pengembangan transportation yang lebih modern di tempat kita. Kayak gitu Mas. Baik, Pak Ilham, terima kasih atas penjelasannya. Selamat beraktivitas ya Pak Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dosen ITER dan juga saat ini menjabat sebagai tenaga ahli kantor staf presiden, Ilham Malik. Kami juga mendapatkan banyak komentar dari masyarakat. Tapi sebelum nanti kita ulas ya komentar masyarakat, kita ulas juga bagaimana melihat konstruksi ditanggung biaya dan sebagainya. Kalau kita kemudian tarik garis mundur berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta WUS, ada yang menyebut busuk nih pendengar, yaitu mantan Menko Marifest yang sekarang menjadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang lalu menyebut bahwa sejak awal kereta WUS memang sudah busuk. Ini pernyataan yang kami kutip beberapa waktu yang lalu. Ribut soal apa WUS? WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN.